Kita berdoa, damai sejahtera Allah melampaui dari segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hidupmu. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus. Tentunya kita dalam keadaan sehat selalu untuk memulai kesibukan harian di mana kita berada. Untuk memulai harian kita masing-masing, marilah kita diawali dengan menerima safaan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 12 Oktober 2021. Tertulis dalam surat Paulus ke jemaat Rom pasal 12 ayat 19, demikian dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, isi kata yang ada dalam ayat yang barusan saya baca tadi adalah nasihat untuk pemberdayaan. Memberdayakan saya, memberdayakan saudara-saudara, menjalani hari-hari kita, menjalani berbagai kesibukan kita. Pada surat yang berisikan nasihat ini ada satu ungkapan yang sangat relevan pada kehidupan kita, yakni bagaimana diri kita ini mampu untuk tidak melakukan pembalasan. Bagaimana diri kita ini untuk tidak balas dendam. Tentu saudara-saudaraku, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan kalau kita mencermati nasihat Paulus pada suratnya ke jemaat Rom, perlakuan balas dendam yang sudah menggejala di tengah-tengah kehidupan bersosial, di tengah-tengah kehidupan sesama warga, baik terhadap sesama warga sendiri maupun kepada warga yang lain. Akhirnya hal ini menjadi suatu tantangan dalam hidup bersosial. Menuntut pembalasan dengan tegas oleh firman Tuhan ini tidak baik. Akhirnya muncul nasihat, menasihati jemaat yang dahulu dihadapi Paulus, tetapi sekarang jemaat di mana berada dinasihati dengan isi nasihat demikian. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi, hendaklah saudara-saudara saling mendahului dan memberi hormat. Itulah nasihat untuk mengantisipasi agar kita mampu tidak hidup dengan balas dendam, agar kita mampu, agar kita berdaya, tidak sama seperti yang menggejala tadi di tengah-tengah kehidupan, yakni saling memusuhi atau balas dendam. Hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Adalah suatu ungkapan yang sangat-sangat mahal, adalah suatu ungkapan yang sangat-sangat baik untuk kita lakukan, sehingga kita terantisipasi dengan pembalasan atau melakukan balas dendam. Karena memang ungkapan pembalasan dendam dalam firman ini dengan tegas dikatakan, itu adalah hak Allah. Itu adalah hak Allah sendiri. Makanya dia katakan, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Oleh karena itu, pembalasan atau balas dendam bukanlah hak milik untuk atau kepribadian warga Kristen.
Akan tetapi ciri khas dan menjadi milik kita ialah hidup saling mengasihi, hidup saling bersaudara. Dengan demikian kita akan semakin berdaya menjalani hari-hari ini dengan melakukan nasihat firman Tuhan. Hiduplah saling mengasihi. Selamat menjalaninya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Bapa berterima kasih dalam hidup kami pagi ini, merenung dalam perjalanan hidup kami. Begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak yang menghambat diri kami. Tetapi kami merasakan pertolongan-Mu menjaga kami, sehingga kami dapat hidup seperti sedia kala dan kembali dijernihkan dengan seruan firman Tuhan, agar kami semakin berdaya dalam hidup ini dengan hidup saling mengasihi, tanpa menaruh dendam, tanpa menaruh pembalasan. Karena memang firman-Mu berkata, itu bukanlah milik kami, itu bukanlah ciri khas orang-orang yang mengikut Engkau. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu semakin berdaya dalam perjalanan hidup kami. Dengan pertolongan-Mu, melakukan hidup saling mengasihi, hidup saling mendahului dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang kini sedang bergegas untuk memulai kesibukannya hari ini. Tolong Tuhan, berkati mereka, berkati pekerjaan. Jauhkan kami, jauhkan jemaat-Mu ini dari berbagai cobaan, dari tantangan, jauhkan dari malapetaka. Ketika mereka harus bekerja dalam hal yang sulit, tolong Tuhan, bantu mereka. Bapa kami di surga, kami selalu juga merindukan pertolongan-Mu untuk memampukan kami, agar kami selalu dalam sehat, jauh dari COVID-19. Tuntun kami Tuhan. Mohon firman-Mu selalu melekat dalam hati kami, sehingga kami benar-benar menunjukkan diri sebagai orang yang Tuhan amanahkan untuk hidup saling mengasihi. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.